Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Mutawakkil Allah SHMM, yang terhormat Bapak Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang terhormat Ibu Wahyu Lestari MPD selaku dosen pengampu evaluasi hasil belajar matematika. Yang saya cintai dan yang saya sayangi kedua orang tua yang selalu mendoakan saya, tak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Perkenalkanlah, nama saya Sri Hartini dari Tadris Matematika semester 4 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi dan penilaian. Nah, dalam pembahasan evaluasi dan penilaian yaitu ada 7 pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian penilaian dan evaluasi. Yang kedua ada fungsi evaluasi bagi pendidikan. Yang ketiga ada tujuan dan fungsi penilaian. Yang keempat ada penilaian dalam pembelajaran. Lanjut yang kelima yaitu ciri-ciri penilaian dalam pendidikan. Yang keenam teknik penilaian, teknik non-tes. Nah, yang terakhir yaitu macam-macam penilaian. Lanjut pembahasan yang pertama yaitu pengertian penilaian dan evaluasi. Nah, apa itu penilaian dan evaluasi? Ialah kegiatan yang dikerjakan untuk mendapatkan nilai dari objek yang ada dalam dunia pendidikan atau ukuran antara baik dan buruk, dan nilai itu bukan tujuan dalam pendidikan, melainkan saran untuk mencapai tujuan. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi evaluasi bagi pendidikan. Nah, dalam sistem instruksional, evaluasi penting sekali bagi guna sebagai tanggung jawab melakukan fungsi. Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama fungsi eduktif, yang kedua ada fungsi diagnostik, yang ketiga ada fungsi administratif, yang keempat yaitu fungsi kurikuler. Lanjut pembahasan yang ketiga yaitu tujuan dan fungsi penilaian. Nah, dalam tujuan dan fungsi penilaian ada beberapa macam. Yang pertama itu tujuan umum. Dalam bidang pendidikan, tujuan khususnya ialah A. Dalam aktivitas peserta didik saat menjalankan program pendidikan. Yang B yaitu menganalisis dan menentukan unsur-unsur yang menjadi pendorong kesuksesan dan kegagalan pelajar, dan menemukan solusi pemecahan masalah bagi guru. Yang kedua yaitu tujuan khusus. Nah, dalam bidang pendidikan tujuan khususnya ialah A. Dalam aktivitas peserta didik saat menjalankan program pendidikan. Yang B yaitu menganalisis dan menentukan unsur-unsur yang menjadi pendorong kesuksesan dan kegagalan belajar, dan menemukan solusi pemecahan masalah bagi guru. Nah, lanjut yang ketiga yaitu fungsi penilaian. Nah, fungsi penilaian ini ada beberapa macam. Yang A itu sebagai tolak ukur, yang B sebagai penilaian, yang C mengadakan seleksi atau penilaian terhadap peserta didiknya, yang D yaitu untuk pertimbangan, yang E untuk penempatan, yang F untuk diagnosis, yang G atau yang terakhir yaitu untuk keberhasilan. Nah, yang keempat itu fungsi khusus. Nah, fungsi penilaian secara khusus di lingkungan pendidikan dikategorikan menjadi tiga segi. Yang pertama itu segi psikolog, yang kedua segi didaktif, yang ketiga yaitu segi administratif. Terus pembahasan yang keempat yaitu penilaian dalam pembelajaran. Nah, penilaian memiliki arti hampir sama dengan kegiatan riset, sama-sama melakukan aktivitas demi mendapatkan deskriptif peristiwa tertentu. Bedanya, penelitian diawali dari permasalahan yang bertujuan menemukan prinsip baru untuk mengeneralisasi variabel yang diteliti. Lanjut pembahasan yang kelima yaitu ciri-ciri penilaian dalam pendidikan.
Nah, ada 4 ciri-ciri. Yang pertama itu dilaksanakan secara tidak langsung seperti mengukur, pengetahuan melalui ukuran, kemampuan mengerjakan soal-soal. Nah, yang B itu penilaian pendidikan menerapkan ukuran yang serupa seperti IQ 105 tergolong normal, IQ 85 dikategorikan dungu. Lanjut yang C, penilaian pendidikan bersifat relatif, artinya tidak sinkron dari awal sampai akhir. Nah, terus yang terakhir yaitu penilaian dalam pendidikan terkadang tidak sinkron. Lanjut, teknik penilaian, teknik non-tes. Nah, adalah pengetahuan tentang kepribadian siswa dan dapat digolongkan sebagai berikut. Nah, ada 5 golongan. Yang pertama itu skala bertingkat, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga yaitu daftar cocok, yang keempat wawancara, yang kelima atau yang terakhir yaitu pengamatan. Nah, sekarang masuk pembahasan yang terakhir yaitu macam-macam penilaian. Nah, di sini ada 5 macam penilaian. Yang pertama itu penilaian formatif, yang kedua penilaian sumatif, yang ketiga penilaian diagnostik, yang keempat penilaian selektif, yang kelima yaitu penilaian penempatan. Nah, baik, sekian presentasi dari saya. Apabila salah hilang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.